Benda-benda langit hingga kini belum membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Namun, menjelang kiamat akan terjadi hujan batu seperti yang dijelaskan Al-Quran. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Rasulullah pernah bersabda, pada umat ini akan terjadi penenggelaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. Salah seorang sahabat bertanya, kapan peristiwa itu terjadi? Rasul menjawab, apakah musik dan penyanyi sudah merajalela? Dan Homer telah dianggap halal? Hadis ini mengisyaratkan akan terjadi gempa dahsyat, hujan meteor, dan mutasi genetika yang menjadi fenomena sebelum terjadi kiamat besar. Fenomena alam lainnya seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah akan terjadi hujan secara merata, tapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu pun. Pada tahun 1970-an, wilayah Amerika Serikat bagian timur dan Kanada bagian tenggara pernah diguyur hujan asam. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 1980-an di Mississippi, Amerika Serikat. Revolusi industri pada abad 20 yang ditandai dengan eksploitasi bahan bakar fosil menimbulkan polusi udara yang parah. Uap air dan oksigen di atmosfer berubah menjadi asam nitrat dan belerang. Ketika larut dalam hujan, air yang jatuh ke bumi tidak menyuburkan tanah, tapi merusak tanaman, bahkan organisme hidup lainnya. Inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, hujan tidak menumbuhkan sesuatu pun di muka bumi. Pada tahun 2010, hujan mirip darah menggegerkan India. Pertama kali turun di distrik Kottayam dan Idukki, wilayah selatan India. Hujan selama 10 hari ini tak hanya berwarna merah, juga berwarna kuning, hijau, dan hitam. Setelah diteliti para ilmuwan, unsur merah ternyata berasal dari mikrobiologi yang masih misterius. Para ilmuwan dari Queen University Irlandia setelah melakukan riset menyimpulkan bahwa warna air hujan di India itu dikarenakan ledakan meteor atau komet. Benda angkasa ini setelah terkena sinar matahari menjadi meleleh. Lalu bakteri-bakteri tersebar ke planet-planet terdekat. Karena itu, sebelum terjadi hujan berwarna, selalu diawali dengan ledakan dahsyat. Kejadian aneh juga terjadi di Australia. Beberapa kali hujan ikan mengguyur kawasan pantai Lajamanu. Terakhir terjadi pada tahun 2004. Ribuan ikan yang masih hidup berjatuhan dari langit. Peristiwa menghebohkan lainnya terjadi di Jepang. Pada tahun 2009, hewan berdiameter 5 cm mirip kodok berjatuhan dari langit dan memenuhi kota Taiwa, Nakanoto, Asahi, dan Kuki. Inilah berbagai fenomena aneh, tidak sekedar fenomena alam, tapi Allah memiliki maksud tertentu di balik semua peristiwa ini. Wallahu a'lam. Dan saatnya kita bertafakur dan bertaubat atas semua dosa-dosa kita. Allah mengingatkan kita untuk selalu bertakwa dan memperhatikan setiap perbuatan kita yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Namun bagi manusia modern yang memiliki landasan keimanan berbeda, punya cara lain untuk menghadapi kiamat, seperti yang dilakukan oleh komunitas Doomsday Prepper. Doomsday Prepper adalah komunitas yang mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Mereka berusaha mengantisipasi skenario kiamat karena kehancuran sistem ekonomi dunia, perang nuklir, badai matahari, letusan gunung Merapi, atau berbagai bencana lainnya. Jika hari kiamat itu tiba, mereka sudah menumpuk berbagai perbekalan mulai dari makanan awet hingga jalur evakuasi. Mereka juga mempersiapkan sebuah bunker yang dimodifikasi dengan berbagai perlengkapan rumah yang dipasok dari sumber energi alternatif. Bahkan untuk survive, mereka mempersiapkan diri dengan berbagai senjata modern. Jay Blevin misalnya, salah seorang prepper asal Shenandoah Valley ini memiliki gudang makanan kaleng, obat-obatan, dan berbagai benih yang bisa bertahan bertahun-tahun. Ia juga memiliki berbagai senjata semi-otomatis untuk menghadang para penjara. Sementara di California, Vivos Group, sebuah perusahaan properti, membuat bunker mewah yang sudah dilengkapi perbekalan untuk bertahan hidup selama 1 tahun.
Dan di pinggiran kota Kansas, sebuah apartemen 7 lantai dibuat di atas bekas lubang peluncuran roket nuklir sedalam 53 meter. Apartemen ini juga disiapkan untuk mengantisipasi berbagai bencana kiamat. Dan akhirnya, kiamat berubah wajah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menggiurkan, mulai dari properti hingga industri film. Entah dihembuskan dari mana awalnya, tapi isu akan terjadinya kiamat akhir tahun 2012 begitu menghebohkan. Ramalan itu diklaim dari suku Maya. Seorang hipis, Jose Arguelles, yang menulis The Mayan Factor, terbitan tahun 1987, mengaku dirinya telah berkomunikasi dengan roh raja suku Maya dari abad ke-7. Dunia akan kiamat pada 21 Desember 2012. Terbukti sudah bahwa isu ini hanya isapan jempol saja. Terlepas dari ramalan dan kalender suku Maya, sebuah bunker raksasa sudah bersiap-siap menyelamatkan Presiden Barack Obama jika terjadi kiamat. Bunker yang dinamai Mount Weather ini dikubur di kedalaman 300 meter, berada di Virginia, 102 km dari Washington DC. Komplek ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari rumah sakit, stasiun televisi, waduk air, pengolahan limbah, hingga persediaan logistik. Bunker yang dibangun sejak Presiden Ronald Reagan ini dianggap bisa menyelamatkan para pejabat negeri adidaya dari serangan nuklir, ledakan asteroid, bahkan kiamat. Setiap agama memiliki keyakinan berbeda tentang kiamat. Dalam agama Buddha dan Hindu, alam memiliki siklus kelahiran dan kehancuran. Dalam keyakinan Buddha, pada akhir zaman, ajaran Buddha akan ditinggalkan, dan umat dilanda kemerosotan moral. Hingga datanglah Sang Buddha Maitreya yang akan menyelamatkan umat manusia. Sang penyelamat dalam agama Hindu disebut Kalki Avatar, yang merupakan penjelmaan dari Tuhan. Namun dalam Hinduisme tidak dikenal akhir zaman, karena setiap jiwa akan kekal dan mengalami reinkarnasi. Berbeda dengan keyakinan agama Yahudi, Kristen, dan Islam, akhir zaman ditandai dengan kehancuran bumi, meskipun dengan konsep yang berbeda. Dalam Risalah Talmud, salah satu kitab hikmat yang diyakini kaum Yahudi, dunia akan berdiri selama 7 milenium. Dalam kalender Yahudi, dunia akan berakhir pada tahun 2240, tepat bumi berusia 6000 tahun. Pada milenium ke-7, setelah bumi berusia 6000 tahun inilah yang disebut akhir zaman. Dalam keyakinan bangsa Yahudi, mereka akan berkumpul dalam satu tempat. Kemudian Baiat Suci di Yerusalem akan kembali dibangun. Pada akhir zaman akan muncul Mesaya dan menjadi Raja Israel. Ia akan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel dalam sebuah peperangan yang disebut Harmageddon. Kemudian memimpin dunia dalam kedamaian dan ketenangan selama 1000 tahun yang disebut Olam Haba atau dunia masa depan. Pada saat inilah semua orang akan mengenal Allah secara langsung. Sosok Mesaya diyakini pula oleh umat Kristiani. Yang dimaksud Sang Mesaya adalah Yesus, yang akan hadir di muka bumi pada akhir zaman untuk memberi petunjuk jalan yang lurus. Dalam Alkitab dijelaskan tanda-tanda sebagai petunjuk akhir zaman. Dunia akan dilanda bencana alam dan peperangan. Namun tak ada seorang yang tahu kapan akhir zaman itu terjadi, seperti yang termaktub dalam Injil Matius. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berbagai aliran Kristen memiliki versi yang berbeda tentang akhir zaman ini. Kristen fundamentalis meyakini pada permulaan akhir zaman dunia akan dilanda peperangan, kelaparan, dan bencana alam. Peperangan digerakkan oleh Sang Antikristus, seorang diktator yang memimpin dunia dengan kejam, menodai agama, dan mendirikan sistem ekonomi dunia dengan tanda bilangan 666. Kemudian datanglah Sang Mesaya untuk membawa umat Kristiani ke dalam keselamatan dan memerintah selama 1000 tahun. Dalam keyakinan Kristen Mormon, dunia sudah memasuki tahun ke-7000. Pada milenium ke-7 ini akan ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itulah Injil Yesus Kristus yang murni akan dipulihkan. Dan Yesus akan muncul di bait suci di Jackson County, Missouri, Amerika Serikat.
Namun, keyakinan Mormon ini tidak diakui oleh gereja Katolik. Sementara dalam aliran saksi Yehua, tidak ada doktrin akhir zaman yang ditandai dengan kehancuran dunia secara fisik. Mereka percaya kelak Allah akan membersihkan bumi dari semua kejahatan dan setan diikat selama 1000 tahun. Dalam ajaran Islam, Al-Mahdi akan hadir dan Nabi Isa akan turun kembali. Namun pengetahuan tentang kapan kiamat hanya milik Allah, tidak ada seorang pun yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Meskipun menjadi misteri, namun Rasulullah SAW menceritakan berbagai pertanda hari kiamat sudah dekat. Sebelum tiba hari yang maha dahsyat ini, dimulai dengan berbagai kejadian yang disebut kiamat kecil. Nah pemirsa, demikian episode awal tentang kiamat. Semoga membawa pencerahan bagi kita semua. Jangan lewatkan untuk terus mengikuti serial Kiamat pada besok pagi. Tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.